Halo semuanya, kenalin nama gue Eka. Di channel ini gue akan memanfaatkannya untuk membagikan pengalaman gue dalam menjalani gaya hidup minim sampah atau zero waste, minimalism, dan juga frugal living. Di video kali ini gue akan membagikan rekomendasi film dan buku yang membantu gue untuk memahami kenapa sebaiknya kita memulai gaya hidup minim sampah dari sekarang. Untuk tahu lebih lengkapnya, simak terus video ini sampai habis ya. Sebelumnya gue perlu menjelaskan terlebih dulu kenapa sih gue akhirnya memutuskan untuk melakukan atau menerapkan gaya hidup minim sampah. Jadi semua ini dilatar belakangi dari kejadian banjir di tahun 2020, tepatnya 1 Januari tahun lalu. Di saat itu Jabodetabek mengalami banjir, dan di daerah rumah gue, di daerah Tangerang, itu banjirnya mencapai lutut orang dewasa. Hasilnya itu banyak perabotan rumah tangga di rumah gue seperti lemari yang rusak gitu, sehingga tidak bisa dipakai lagi. Dengan begitu orang tua gue harus mengeluarkan uang untuk mengganti lemari-lemari tersebut dengan yang baru gitu. Kurang lebih kerugian yang dialami oleh orang tua gue mungkin sekitar 20 juta rupiah untuk membuat lemari pakaian yang baru dan juga lemari untuk menaruh peralatan dapur gitu. Nah dari situ gue mulai coba mencari tahu gimana ya caranya supaya gue tuh bisa berkontribusi, atau misalnya gue bisa bantu gitu merawat lingkungan gitu. Karena gue sadar bahwa yang namanya banjir salah satu penyebabnya adalah dari sampah gitu, dan kita tidak bisa mengandalkan satu pihak atau dua pihak saja, tapi kita semua harus bekerja sama untuk mengurangi sampah gitu. Nah, dari sekian banyak informasi yang gue dapatkan, salah satu cara untuk bisa mengelola sampah adalah dengan mengurangi sampahnya, yaitu dengan menerapkan gaya hidup minim sampah gitu. Terus setelah gue cari tahu dari berbagai sumber, salah satunya dari buku dan juga dari film yang gue tonton, gue jadi tergerak gitu untuk segera memulainya. Kenapa sih kita harus cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup zero waste atau minim sampah? Kenapa nggak kita langsung action aja gitu? Menurut gue kita sebaiknya harus cari tahu dulu kenapa kita mau melakukannya, karena harapannya adalah gaya hidup ini bisa dijalankan dengan jangka panjang gitu, bukan hanya sekedar mengikuti tren saja gitu. Karena kalau kita hanya mengikuti tren saja, yang ada malah nanti kita jadi males atau malah jadi tidak konsisten melakukannya. Seperti itu. Film pertama yang bakal gue bahas adalah film dokumenter di Netflix berjudul A Plastic Ocean. Film ini berdurasi 1 jam 42 menit. Cerita ini berawal dari seorang jurnalis asal Australia bernama Craig Leeson yang bertujuan untuk mencari paus biru. Tapi pada saat proses pencarian itu, dia menemukan banyak sekali sampah plastik di lautan gitu. Nah, dia melakukan investigasi dan dia juga mengajak berbagai pihak. Salah satunya adalah penyelam bebas bernama Tanya Streeter dan juga para ilmuwan-ilmuwan lain untuk membantu dia menginvestigasi adanya sampah plastik ini. Jadi di film ini digambarkan bahwa banyak sekali hewan-hewan laut yang mati karena mengonsumsi atau menganggap bahwa sampah plastik itu adalah makanan. Jadi mereka mati karena kekurangan gizi dan juga mengonsumsi sampah plastik gitu. Lalu juga yang gue pelajari dari film ini bahwa ternyata walaupun kita tidak tinggal di dekat lautan,
sampah kita nih, sampah yang kita hasilkan sehari-hari itu bisa menyasar ke laut, itu bisa sampai ke laut. Dengan cara apa? Misalnya dengan terbawa dari arus air, misalnya dari arus sungai atau misalnya saluran air. Sampah kita pun juga bisa terbawa oleh angin dan bisa sampai ke lautan. Seperti dari film ini gue juga tahu atau jadi tahu bahwa plastik itu bisa terbagi menjadi bagian kecil-kecil atau dinamakan sebagai mikroplastik. Nah, mikroplastik ini bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan laut seperti ikan, udang, lobster maupun hewan-hewan laut lainnya, di mana mikroplastik itu bisa masuk ke dalam tubuh mereka dan bisa merusak kandungan-kandungan yang ada dalam tubuh mereka, bisa tercampur ke daging mereka, ke lemak mereka, ke otot-otot mereka, sehingga ketika misalnya kita mengonsumsi makanan laut dari hewan-hewan yang sudah terkontaminasi dengan mikroplastik, kita juga manusia bisa terkena dampaknya gitu, karena mikroplastik itu kan juga mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya gitu. Gua sebagai pecinta makanan laut sebenarnya ketika mengetahui kenyataan ini cukup khawatir, karena ya gue takut gitu kalau misalnya kayak ikan atau misalnya kerang atau lobster yang gue makan ternyata di dalamnya ada mikroplastiknya gitu. Di film ini gue juga mengetahui fakta bahwa Indonesia masuk dalam 6 negara yang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar ke laut. Film kedua yang juga membuat gue tergerak untuk menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan adalah film dokumenter berjudul David Attenborough, Life on Our Planet, yang juga tayang di Netflix. Ini merupakan film dokumenter yang berdurasi 1 jam 23 menit. Film ini dibawakan secara monolog oleh David Attenborough sendiri, yang merupakan seorang broadcaster asal Inggris. Jadi dia sudah berkeliling dunia untuk membawakan acara atau membuat seri dokumenter yang fokus membahas tentang alam gitu. Di film ini juga David Attenborough ini ingin menyampaikan berbagai perubahan yang terjadi di bumi, di dunia gitu, selama 90 tahun hidupnya. Jadi dia usianya saat ini sudah 94 tahun kalau gue gak salah. Dia ingin menggambarkan banyak sekali perubahan yang terjadi di alam, mulai dari banyak sekali penebangan hutan di berbagai negara, mulai mencairnya es di kutub utara dan juga kutub selatan, lalu juga banyak sekali hewan-hewan yang sudah langka dan juga tanaman-tanaman yang sudah langka gitu. Yang juga membuat gue ke-trigger adalah ketika dia menyampaikan saat ini suhu global lebih hangat 1 derajat Celcius dibandingkan sebelumnya, sehingga bumi jadi lebih panas dari sebelumnya. Ini gue nggak tahu ya, cuma gue doang yang ngerasa atau gimana gitu, tapi gue ngerasa ketika lagi musim kemarau tuh panasnya luar biasa. Bahkan ketika gue di rumah aja gue udah masang kipas angin paling full kecepatannya, tapi ngerasa kayak ya cuma sekedar angin sepoi-sepoi aja gitu. Mungkin ini juga menjadi salah satu dampak dari perubahan iklim. Dan juga yang menarik dari film ini ada beberapa quotes yang gue suka. Salah satunya si David Attenborough ini bilang kalau kita baik sama alam, alam akan baik sama kita. Yang kedua, quotes kedua adalah dia mengatakan yang kita butuhkan hanya kemauan untuk melakukannya. Jadi kemauan untuk mengubah gaya hidup kita, mengubah kebiasaan kita jadi jauh lebih ramah lingkungan, seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke buku rekomendasi yang membantu gue untuk lebih paham dalam menjalani kebiasaan minim sampah. Ada 2 buku yang gue baca dan coba gue pahami.
Buku yang pertama itu ada Bye Bye Sekali Pakai dari Mbak Deka Wardani. Dan buku kedua ada Belajar Zero Waste Menuju Rumah Minim Sampah. Ini juga dari Mbak Deka Wardani. Ini dua buku yang gue baca dan juga gue coba pahami isinya dan gue praktikkan di keseharian. Buku yang pertama adalah buku Bye Bye Sekali Pakai. Di buku ini terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama adalah membahas tentang fakta sampah kemasan sekali pakai. Terus juga bab kedua bicara tentang melepaskan diri dari kemasan sekali pakai. Bab ketiga berbicara tentang bisnis minim sampah. Bab keempat berbicara tentang institusi minim sampah. Dan bab kelima berbicara tentang berkegiatan tanpa kemasan sekali pakai. Dari 5 bab tersebut, yang gue paling suka adalah bab 2, yaitu melepaskan diri dari kemasan sekali pakai. Kenapa? Karena di sini dijelaskan beberapa mindset gitu tentang si sampah plastik itu sendiri. Jadi plastik itu tidak selamanya negatif gitu. Ada plastik yang memang digunakan untuk jangka panjang dan memang berguna untuk kita gunakan gitu. Contohnya penggunaan plastik yang bisa jangka panjang adalah misalnya plastik yang ada di smartphone gitu. Plastik untuk membuat handphone itu kan sangat berguna agar si handphone tersebut tidak berat gitu ketika kita membawanya. Jadi smartphone yang kita gunakan itu bisa lebih ringan gitu. Itu pertama. Contoh lainnya adalah misalnya plastik yang digunakan untuk infus di rumah sakit gitu. Itu kan juga sangat berguna untuk kita kan. Plastik tersebut juga bisa digunakan dalam jangka panjang gitu. Di bab ini membantu gue untuk lebih paham bahwa ya itu tadi, plastik, yang namanya plastik tidak hanya yang sekali pakai aja, tapi bisa digunakan dalam jangka panjang dan gak melulu negatif seperti itu. Dalam bab ini juga disampaikan bahwa yang namanya gaya hidup minim sampah bukan berarti kita itu anti plastik, tapi sebisa mungkin pilihlah produk yang memang bisa digunakan jangka panjang gitu, termasuk plastik gitu. Gunakanlah plastik-plastik yang memang bisa kita gunakan jangka panjang, bukan yang sekali pakai. Bab lain yang juga menarik dari buku ini adalah bab 5 yang menceritakan tentang cara minim sampah yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kalau misalnya kita mau mengadakan acara, misalnya arisan gitu, kita bisa banget gitu mengadakan acara di rumah tanpa kita harus menghasilkan banyak sampah plastik sekali pakai. Misalnya kita membeli kue yang memang tidak terbungkus plastik gitu misalnya. Atau misalnya kita juga bisa meminta para peserta arisan untuk membawa tempat makan sendiri agar dia bisa membawa makanan di arisan tersebut gitu. Jadi si penyelenggara arisan ini tidak perlu menyediakan kotak dus atau kemasan gitu. Buku kedua yang mau gue bahas adalah buku Belajar Zero Waste Menuju Rumah Minim Sampah. Buku ini terdiri dari 10 bab. Dari 10 bab ini yang paling gue suka adalah bab ketiga, dimana salah satu pembahasannya ngomongin soal 5R, yaitu refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot. Rot ini maksudnya adalah membusukkan, biasanya untuk sampah-sampah organik gitu. Nah, gue sendiri belum lima-limanya gue jalan, maksudnya gue baru menjalankan 4 diantaranya, yaitu gue baru menjalankan refuse, reduce, reuse, dan recycle, tapi rot belum. Karena gue sebisa mungkin untuk tidak menghasilkan sampah organik. Salah satu caranya adalah dengan gue sebisa mungkin untuk menghabiskan makanan yang gue konsumsi. Jadi gue ngambil sebutuhnya gue aja, dan gue berusaha untuk menghabiskan makanan yang gue konsumsi setiap hari
kayak gitu, sehingga ya tidak ada sampah organik yang perlu gue busukkan. Yang gue suka dari buku ini adalah bab 8 yang membahas tentang cerita para pembelajar minim sampah. Nah, jadi di bab ini diceritakan gitu pengalaman orang-orang yang juga sedang belajar menerapkan gaya hidup minim sampah. Di sini disampaikan kayak apa aja kendala yang biasa mereka alami gitu, terus bagaimana cara mereka mencoba membagi atau menyebarkan kebiasaan baik ini di lingkungan keluarga mereka. Terus juga ada kayak tips untuk misalnya anak kos untuk memulai gaya hidup minim sampah. Menurut gua kedua buku ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama adalah buku ini cukup praktikal, cukup ringkas dan padat isinya, dan juga penyampaiannya cukup mudah dipahami karena juga disertai dengan storytelling di dalamnya gitu. Lalu yang menarik juga buku ini keduanya dilengkapi dengan infografis. Jadi ketika kita menikmati, ketika kita membaca buku ini, kita bisa lebih cepat paham karena ada infografisnya, ada visualnya, dan kita juga tidak jadi cepat bosan ketika memahami buku ini. Buku ini juga bergambar dan berwarna, jadi sangat eye-catching, dan buku ini juga nggak tebal. Kedua buku ini nggak tebal. Untuk buku Menuju Rumah Minim Sampah ini cuma 182 halaman aja. Sementara buku yang bye-bye sekali pakai ini cuma 154 halaman. Jadi kita bisa cuma luangin waktu sekitar 1 jam atau 2 jam untuk menyelesaikan buku-buku ini, dan kita bisa langsung praktek tips-tips yang diberikan dalam buku ini. Itu tadi 2 referensi film, komentar, dan juga 2 referensi buku yang gua gunakan untuk bisa lebih memahami kenapa sebaiknya memulai gaya hidup minim sampah dari sekarang, dan juga bagaimana cara memulai gaya hidup minim sampah. Kalau misalnya dari kalian ada referensi buku, film, atau mungkin podcast yang membahas soal gaya hidup minim sampah atau ramah lingkungan, bisa juga share di kolom komentar di bawah. Satu tips lagi yang bisa gue sampaikan adalah sebisa mungkin kita pilih produk yang digunakan itu memang yang bisa digunakan jangka panjang, atau kita kalau misalnya memang terpaksa harus menggunakan produk sekali pakai, pilihlah produk atau produsen yang memang mempunyai program ramah lingkungan gitu. Misalnya mereka memberlakukan pengembalian kemasan, botol kemasan misalnya, atau misalnya mereka mempunyai bank sampah sendiri sehingga kita bisa menyetorkan sampah produk mereka ke bank sampah tersebut. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga video ini bermanfaat.